Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Kurniawan dengan NIM akhir saya 3098. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak dan juga pendahuluan dari artikel yang sudah kami buat tentang analisis kinerja dan tren dalam share memory parallel computing. Isinya adalah kajian literatur sistematis terhadap perkembangan terbaru yang isinya ada Vika Nadia, Revi Adrianto, Aldia Madani, Sindika Februala, dan saya sendiri, Rafi Kurniawan. Jadi pada abstrak yang pertama, SMPC atau Share Memory Parallel Computing itu merupakan pendekatan dasar dalam komutasi berkinerja tinggi yang memungkinkan komunikasi antar thread secara efisien melalui akses memori bersama. Jadi kajian ini itu akan mengeksplorasi perkembangan terkini SMPC dari tahun 2020 sampai 2025 dengan fokus pada teknik optimasi mekanisme, sinkronisasi, implementasi hibrida, dan pemodelan performa. Jadi hasil kajian menunjukkan peningkatan signifikan pada penggunaan sistem hibrida CPU-GPU, sinkronisasi ringan, pemodelan serius, serta akselerasi berbasis OpenMP. Dan temuan ini juga menyoroti arah riset mendatang menuju sistem paralel yang lebih skalabel, adaptif, dan heterogen. Jadi pada pendahuluan yang pertama, yaitu share memory parallel computing masih menjadi salah satu model yang paling banyak digunakan dalam komutasi berkinerja tinggi di era modern saat ini. Nah, selama 5 tahun terakhir, riset dalam SMPC itu berkembang besar. Jadi, selain upaya utama untuk meningkatkan eh, performa dan skalabilitas, muncul tantangan baru akibat peningkatan jumlah core, potensi memori, dan meningkatnya penggunaan akselerator GPU. Jadi, oleh karena itu, pengembangan pada sinkronisasi model chess aware dan teknik load balancing itu sangat dibutuhkan. Dan tujuan dari SLR kami yang sudah kami buat adalah apa saja strategi optimasi terkini untuk SMPC, bagaimana sinkronisasi ditangani pada lingkungan dengan banyak core, dan bagaimana integrasi SMPC hibrida dengan akselerator seperti GPU. Dan teknik pemodelan apa saja yang digunakan untuk memprediksi performa pada sistem SMPC seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sindika Biola dengan NIM 232410103084 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kajian literatur sistematis atau SLR. Untuk mengeksplorasi perkembangan SMPC dari 2020 hingga 2025, kami menyusun strategi pencarian dengan kata kunci seperti scalable shared memory, OpenMP tuning, hingga change modeling. Lalu menelusuri artikel dari database ilmiah seperti IEE, ICM, Schwingerling, dan lainnya. Kemudian dari 10 artikel yang kami temukan diseleksi 5 artikel utama yang paling relevan dan memenuhi kriteria seperti sudah preview, membahas sistem memori bersama, dan memiliki hasil eksperimen yang tervalidasi. Tahapan dalam SR ini meliputi perencanaan, penjaringan, pencarian, ekstraksi data, dan sintesis. Nah, setiap artikel dan analisis dari sisi metode, kontribusi, hasil, dan juga keterbatasan. Agar kajian ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang optimasi performa dan skalabilitas. Nah, skalabilitas adalah indikator penting untuk menilai sejauh mana performa sistem paralel meningkat dengan penambahan sumber daya. Tapi makin banyak core yang digunakan, makin besar pula tantangan seperti konsistensi memori. Untuk itu, Da Silva 2022 itu mengusulkan metode profiling minimally intrusif yang bisa mendeteksi bottleneck tanpa mengganggu eksekusi. Saat digunakan pada aplikasinya nyata seperti Osiris, hasilnya performa meningkat hingga 28%. Nah, hal ini membuktikan bahwa alat profiling yang cerdas dapat membantu mengidentifikasi overhead tersembunyi dan meningkatkan efisiensi sistem. Jadi, optimasi bukan cuma soal jumlah core, tapi juga soal memahami bagaimana sumber daya digunakan secara efektif. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Adrianto dengan NIM 2324 Saya akan melanjutkan penjelasan untuk sinkronisasi pada arsitektur Minicore. Nah, untuk arsitektur pada Minicore ini nanti secara sederhananya bahwa sistem ini akan uh, menjalankan core atau bagian-bagian kecil dalam sebuah prosesor. Nah, semakin banyak core atau semakin banyaknya bagian kecil dalam sebuah prosesor, maka sebuah sistem itu akan lebih sulit untuk mengerjakan suatu proses secara lebih cepat. Karena pada umumnya sebuah core itu nantinya akan mengantri atau bergantian untuk melakukan suatu proses. Nah, menurut penelitian dari Bertoletti pada tahun 2023, nah beliau menemukan bahwa
beliau menemukan sebuah cara agar core-core ini atau bagian-bagian kecil dari sebuah prosesor dapat disinkronisasi dalam bentuk decision tree atau dalam bentuk pohon yang kita kenal. Nah, sehingga core-core yang tadinya biasanya mengantri atau menunggu dalam waktu yang cukup lama, nah nantinya core-core ini dapat bergantian mengerjakan suatu proses sehingga dapat lebih efisien. Nah, bahkan diklaim bahwa dapat mengurangi waktu sinkronisasi ini hingga 35% dibandingkan implementasi biasanya. Nah, selanjutnya untuk pemodelan prediktif performa. Nah, pada pemodelan ini komputer atau sistem operasi itu dibuat lebih optimal. Nah, caranya adalah kita perlu melakukan prediksi atau kira-kira bagaimana data yang akan kita gunakan atau yang akan dipakai oleh sebuah memori dapat dikerjakan dengan lebih cepat pada bagian chase. Nah, apa itu chase? Chase merupakan sebuah bagian yang menyimpan suatu memori dengan cepat dalam suatu prosesor, sehingga nantinya ketika kita ingin membuka kembali atau menggunakan suatu memori tersebut, kita tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini juga disampaikan oleh Barai pada tahun 2021. Nah, Barai di sini membuat sebuah model yang diberi nama PPT SAS MM atau panjangannya adalah a Scalable Analytical Shared Memory Model for a Performance Prediction. Artinya adalah PPT SASMM ini merupakan sebuah model yang dapat memprediksi seberapa sering suatu data itu dipakai ulang. Jadi memori itu bisa memperkirakan mana sih program ataupun memori yang diperlukan lebih sering atau digunakan lebih sering, sehingga nantinya chest tersebut dapat ditampilkan lebih cepat. Nah, diklaim bahwa kekurangannya itu lebih rendah dari 3% atau tidak sampai 3%, sehingga bisa kita akumulasikan bahwa keakurasian itu bisa mencapai lebih dari 97%. Nah, manfaatnya adalah dengan adanya prediksi ini, sistem itu bisa lebih pintar dalam mengatur sebuah data. Selain lebih pintar, terus dia bisa lebih cepat dalam menampilkan data yang dibutuhkan oleh user. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pemodelan prediktif performa sekaligus sinkronisasi pada arsitektur Minicore. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Vika Nadia dengan NIM akhir 3002. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi memori bersama dengan GPU dan juga mengenai tren adopsi OpenMP. Baik, yang pertama kita akan masuk ke penjelasan integrasi memori bersama dengan GPU. Jadi saat ini kita hidup di era komputasi heterogen di mana CPU itu bekerja berdampingan dengan akselerator seperti GPU. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat keduanya itu bisa bekerja sama secara efisien dalam satu sistem memori yang koheren. Nah, jadi penelitian dari Gammelmark et al. 2023 itu menyajikan solusi menarik dengan memanfaatkan fitur OpenMP Target Offload. Jadi dengan fitur ini kita bisa memindahkan proses komputasi dan juga data ke GPU, lalu memanfaatkan share memori lokal GPU untuk mengurangi latensi. Jadi hasilnya nanti akan ada peningkatan performa yang sangat signifikan, terutama pada operasi yang intensif seperti stensil dan juga manipulasi matriks. Ini akan menunjukkan bahwa OpenMP itu bukan hanya relevan di CPU saja, tetapi juga bisa menjadi jembatan untuk mengakses kekuatan paralelisme masif pada GPU tanpa harus berpindah ke bahasa pemrograman GPU yang rumit. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini membuka peluang besar bagi pengembang untuk membangun aplikasi hybrid CPU-GPU dengan lebih mudah dan juga efisien tentunya. Selanjutnya, masuk ke penjelasan tren adopsi OpenMP. Jadi kita semua tahu bahwa OpenMP itu telah menjadi standar utama dalam pemrograman paralel berbasis memori bersama. Tapi bagaimana dengan perkembangan terkininya? Jadi studi dari Kados et al. 2023 melakukan analisis besar-besaran terhadap ribuan proyek publik di GitHub.
Mereka menemukan bahwa penggunaan OpenMP ini semakin meningkat, terutama untuk fitur target offload ke GPU dan juga SIMD untuk vektorisasi instruksi. Jadi apa artinya? Artinya adalah komunikasi pengembang saat ini mulai beralih dari pemrograman paralel tradisional berbasis street CPU menuju strategi yang lebih canggih seperti vektorisasi dan komputasi heterogen. Jadi tren ini menunjukkan bahwa OpenMP itu terus beradaptasi dengan kebutuhan arsitektur modern dan menjadi alat yang semakin fleksibel untuk mencapai performa optimal dalam berbagai skenario pemrograman paralel. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Alia Madani dengan NIM akhir 3014. Yang selanjutnya ada poin 3.6 yaitu ada studi kasus, yaitu implementasi SMPC pada aplikasi dunia nyata. Jadi untuk penerapan SMPC itu tidak terbatas pada lingkungan riset, melainkan telah jadi tulang punggung bagi berbagai aplikasi krusial di dunia nyata. Dalam simulasi fisika komputasional seperti simulasi dinamika fluida atau CFD, atau finite element analysis atau FEA, di SMPC ini memungkinkan penyelesaian masalah yang sangat kompleks dalam waktu yang lebih singkat. Jadi di bidang bioinformatika ini yang ditandai oleh kebutuhan dan pemeriksaan data geomik yang masif, jadi SMPC ini masih sangat penting. Jadi aplikasi seperti sequence alignment misalnya BLAST, kemudian Bauti, dan genome assembly misalnya SPADES, KANU, itu sangat diuntungkan dari kemampuan thread untuk berbagai struktur besar. Itu. Jadi untuk kesimpulannya dari semua eh, penjelasan ini, di kajian ini itu mengidentifikasi arah kuat dalam riset SMPC. Jadi kebutuhan itu akan sinkronisasi adaptif, kemudian prediktif, dan penggunaan memori bersama dalam sistem hibrida. Jadi seiring bertambahnya jumlah core dan meluasnya penggunaan arsitektur heterogen, tantangan sekaligus semakin mendesak. Jadi untuk arah riset masa depan meliputi pengembangan schedule runtime berbasis AI, partisi memori dinamis, dan sistem memori bersama terpadu untuk CPU dan akselerator. Jadi mungkin segitu saja untuk penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.